Silakan duduk saudara, shalom. Ya. Hari ini saya ingin bagikan sesuatu yang memang begitu kuat untuk Tuhan taruh di hati saya dan untuk disampaikan. Karena apa yang diberikan oleh Tuhan untuk kerja kita melalui Bapak Gembala Pembina kita Pak Niko, melalui di Menara Doa di Sentul, ya, MDPJ, ICC, ada bagian yang memang saya tangkap dan saya mengerti jauh lebih dalam lagi. Yaitu pada bagian di mana hari-hari ini kita sedang diperhadapkan, ya, terutama untuk Indonesia, yaitu satu goncangan yang mana begitu kuatnya sehingga dampaknya itu kita bisa baca di televisi, kita bisa baca di koran-koran yang ada apa yang sedang terjadi di sana. Kita berulang kali membaca Pentakosta ketiga dan dimulai dari Indonesia, betul? Ini menggambarkan bahwa ada sesuatu yang perlu untuk kita sebagai orang Indonesia menangkap, mengerti, memahami, dan mulai meresponi apa yang Tuhan mau melalui hidup setiap kita. Sedih kalau mendengar berita tentang apa yang sedang terjadi, bahkan beberapa rekan kita ada yang mengalami efek dampak di dalam pandemi ini. Ada yang sakit, dibawa pergi ke rumah sakit, sebentar lagi masuk ICU, kemudian butuh oksigen, dan beberapa saat kemudian Tuhan izinkan untuk bangkit. Tetapi di balik peristiwa itu, kita juga menemukan adanya mujizat demi mujizat. Ada hal-hal yang sedang Tuhan izinkan terjadi untuk kita menangkap, mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya. Saya sampaikan sebagai awal daripada penyampaian firman ini. Ada anak yang ketemu saya di lift di Tin Hau dan kemudian dia cerita ibunya dirawat di rumah sakit, bukan karena COVID-19, rumah sakit di Solo. Dan pada waktu ketemu dengan saya dan dia ajukan, saya berkata kirim namanya, nanti kita doain. Mungkin saudara yang ikut di Menara Doa pernah mendengar nama Ibu Sriatun? Ya, ada dua. Tapi yang terakhir yang di rumah sakit jiwa rumah sakit di Solo itu jiwanya, ya, dalam keadaan tergoncang oleh karena situasi yang sedang dialami sehingga mahnya kambuh, kondisinya begitu parah sampai yang nungguin nangis saja. Kebetulan dalam keadaan seperti itu saya berkata kepada anak kita yang ditelepon, bisa ditelepon enggak? Bisa, tapi yang ditelepon adiknya perempuan. Karena ibunya enggak mungkin diajak berkomunikasi, sudah dalam keadaan yang ya kritis. Oke. Dan pada waktu saya telepon, ternyata adiknya saya pada waktu menemukan kondisi demikian, saya juga tanya, Ibu, apakah sudah bisa diajak ngomong? Belum bisa, Pak. Dan bisa bahasa Indonesia? Dia bilang, nggak bisa. Jadi kalau memang nggak bisa bahasa Indonesia, ya harus ngomong Jawa. Nah, ya, it's okay, namanya rawe-rawe rantas. Seperti yang tadi pagi, Menara Doa di lantai dasar, rawe-rawe rantas. Nah, itulah cirinya GBI yang ada di Hong Kong. Yang tepuk tangan berarti memang punya ciri itu. Yang enggak tepuk tangan berarti loadingnya lama. Iya, internetnya memang enggak begitu bagus di Mongkok ini, jadi loadingnya agak lama, ya. Nah, dan pada waktu
saya melihat kondisi seperti itu, ada firman Tuhan berkata bahwa kalau orang percaya tumpang tangan atas orang sakit itu sembuh, betul kan? Tapi siapa orang percaya di dalam ruangan itu? Di ruangan itu nggak ada kan? Saya ingat lagi, ada sapu tangan yang dipakai bisa mendatangkan mujizat. Nah, ini pikiran yang memang selalu geraknya coba cari jalan keluar. Baik, saya bilang namanya ya Siti. Sekarang Siti, kamu ada di sebelah ibu. Bapak mau berdoa, kau tumpang tangan atas badannya ibu. Sapu tangan aja bisa dipakai, masa ada anaknya seseorang yang sakit nggak bisa dipakai? Rawe-rawe randas, walang-walang butuh. Ya, maka saya berdoa melalui tumpangan tangan daripada anaknya ibu ini. Dan pada saya berdoa terus, saya monitor, saya kirim ya dari rekaman rohani. Saya juga kirim firman-firman. Dan saya berkata, kabari keadaannya karena kami terus berdoa. 1-2 hari yang lalu diberitahu, ibu sudah pulang, sembuh. Kayak orang nggak percaya. Nah, dari keadaan seperti ini, ya, pertanyaannya adalah, ada yang dipanggil pulang. Bapak di surga maksud saya. Kok ada yang masih hidup? Dalam kondisi demikian, banyak orang tuh punya pikiran terlalu liar untuk berpikir. Itu banyak dosanya itu, pendeta pun mati, itu kan. Ini pikiran-pikiran liar. Kalau sudah namanya dipanggil pulang, itu otoritas kedaulatan ada di tangan Tuhan. Gak bisa pamit loh saudara. Ya, cuma satu dalam Alkitab yang bisa pamit, dikasih mundur. Tidak ingat, tidak ngerti, ikut kom makanya ya. Ya, ada seorang raja di perjanjian lama. Dan ternyata waktu itu bisa diundur tanggal matinya saudara. Tapi dari sini kita bisa memahami dan mengerti bahwa kalau ada yang dipanggil pulang oleh Tuhan, ya kita berpikir yang baik aja. Dia sudah dapat cuti besar, tidak perlu kerja lagi di muka bumi. Pertanyaannya, yang masih hidup disuruh apa? Yang masih hidup disuruh apa? Lu di depan sana hidup enggak sih? Hidup ya. Yang masih hidup ini disuruh apa? Lakukan sesuatu buat Tuhan. Kita masih hidup sampai hari ini. Semua itu hanya karena kemurahan daripada Allah kita. Amin. Jangan sampai nanti ada malaikat lewat dan berkata, moyong ah. Mari kita sekarang melihat peristiwa ini terjadi karena apa? Yoel pasal 2. Saya bikin judul memang istimewa. Judulnya itu memang sangat menarik, yaitu goncangan. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Aku akan mencurahkan rohku. Ya, perhatikan aja yang warna kuning. Waktu dicurahkan roh Tuhan, maka ada 3 generasi yang dipakai oleh Tuhan. Siapakah 3 generasi itu? Iya, semua generasi Tuhan akan pakai. Oke, berikutnya. Mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Bukankah ini sedang terjadi? Kalau saudara sempat lihat di televisi, mungkin dimintai majikan untuk mendampingi, kalian akan bisa menemukan bahwa di situ banyak peristiwa-peristiwa yang mana gumpalan-gumpalan asap, peperangan yang terjadi, kerusuhan yang muncul,
baik itu di Lebanon, di Yaman, kita menemukan Jerman dan Belgia aja banjir. Pernah lihat ada mobil muncul dari onggokan sampah? Itulah yang terjadi di sana. Dan di Indonesia kalau kita melihat apa yang sedang terjadi memang menyedihkan. Rumah sakit pun penuh. Ya. Dan kita melihat banyak tangisan, banyak air mata terjadi di sana. Kondisi seperti ini sepertinya bersamaan waktunya dengan Pentakosta ketiga yang kita ucapkan. Kita sedang mengimani, sedang terjadi kan? Roh Kudus dicurahkan, maka terjadilah goncangan di muka bumi. Tapi juga ada mujizat seperti yang tadi saya ceritakan. Itu baru satu loh saudara. Kalau cerita mujizat yang lain nanti ibadahnya cuma itu aja. Tetapi mengertilah kita. Kalau kita masih diizinkan ada hari ini. Sesungguhnya Tuhan itu pasti punya rencana. Karena kita sudah dipilih. Kita sudah ditetapkan untuk menjadi umatnya. Masa kita nggak lakukan sesuatu buat Tuhan? Hari-hari ini diam saja. Aduh. Bayangkan kalau seandainya saudara punya anak. Dan anakmu tambah lama tambah besar. Umurnya sudah 19 tahun. Dan nggak lakukan apa-apa. Nyapu juga enggak. Nganter barang juga enggak. Belanja masak di rumah juga enggak. Cuma duduk ibadah aja gitu. Rasanya enggak cocok. Ini waktunya untuk pikiran kita diromba. Ya, harus ada breakthrough. Penjebolan dalam alam pikiran kita nih untuk menemukan sesuatu. Boleh nyanyi Hineni. Prakteknya mana? Ditunggu. Ya. Wah, yang lain selamat aku gak melok nyanyi. Aduh, yang nyanyi bukan aku tadi yang di depan. Ya. Ketahuilah semua ini terjadi karena peristiwa ini akan membuat banyak orang akan berseru, Kamera! Yang di Indonesia nggak ngerti kan. Tapi saudara yang dari Indonesia sudah di Hongkong tahu maksudnya. Saudara, saya dari tadi jujur saya nggak bisa nahan kalau nggak nangis. Sekarang pun rasanya kepingin. Karena pada waktu saya mulai libatkan anak-anak yang pernah di Hongkong dan kemudian masuk dalam grup namanya Jaringan Doa Indonesia. Saya berkata kepada mereka, kalian punya ide enggak untuk melakukan sesuatu buat bangsa Indonesia, masyarakat di sekitarmu? Kalau ada yang punya ide, japri saya. Karena kita perlu mengulurkan tangan, kita nggak bisa ke sana, berdoalah untuk Indonesia. Ini serius, betul serius. Indonesia menghadapi fase yang kritis, yang membutuhkan dukungan doa saudara, yang sekarang sedang dipakai oleh Tuhan melalui wadah keluarga ilahi ini, untuk supaya malaikat-malaikat bekerja, karena ada permintaan doa dari Hongkong untuk Indonesia. Tapi nggak cuma itu. Kita bisa menopang mereka. Menopang mereka dengan apa? Dengan berkat yang kita terima. Saya melihat peristiwa yang ada itu, saya berkata sama anak saya, "Kok kamu punya ide nggak untuk melakukan sesuatu buat orang-orang yang ada di sekitarmu?" Dia ada di Surabaya sekarang. Dan dia berkata, "Udah Pi, aku udah kumpulin uang bersama 8 orang dan setiap hari Jumat
Ya, saya dengan beberapa teman ini dalam kelompok kecil ini membagi berkat berupa makanan untuk tukang becak, tukang parkir, untuk orang-orang yang di sekitar, di jalanan di sana, tempat di mana dia ya seakan-akan punya kantor gitu, saudara. Oh, kalau itu diperluas, bisakah kamu hubungi RT RW atau kelompok-kelompok yang ada untuk kau bisa jadi berkat di sana? Papi cuma berkata, kabari dulu berapa yang dibutuhkan, nanti papi yang akan backup. Udah nggak tahan, saudara, lihat seperti itu. Karena apa? Yang sakit sudah di backup oleh pemerintah. Vaksin, ya dikasih, yang isoman bahkan dikasih obat juga. Lah yang perlu diperhatikan perutnya. Orang Indonesia saat ini kan masih ada yang kalau hari ini kerja penghasilannya untuk makan besok. Ya kan? Nah, yang begini nih kalau sampai PPKM dilakukan dengan ketat, kita sudah mulai melihat bagaimana reaksi. Karena mereka memang membutuhkan uang dari hari ke hari. Mereka perlu ada beras di rumah, ya, supaya seisi rumah bisa makan. Dan apa yang bisa dilakukan? Dan dalam keadaan seperti inilah saya ingin bagikan kepada saudara. Perlu apa yang kita lakukan itu, kita doakan. Supaya melalui apa yang kita bagi, sapu tangan saja bisa dipakai untuk menyembuhkan. Saya percaya makanan ini nggak perlu ngomong, nggak perlu ini dari gereja, ini tentang itu. Nggak perlu promosi sesuatu. Tapi doakan saja supaya melalui peristiwa ini banyak orang berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Kalau mau cari nama nanti pasang spanduk The Year of Integrity gitu kan. Tidak perlu, saudara, udah. Ini bukan waktunya lagi untuk menonjolkan satu nama, hanya kecuali satu nama, yaitu Yesus Tuhan. Nah, inilah hal yang perlu kita tangkap, bahwa goncangan itu bersamaan dengan pencurahan Roh Kudus. Amin. Jangan sampai kita nggak menyadari bahwa kita sedang melewati fase-fase yang penting ini. Ya. Saya bisa berkata bahwa ya, pada waktu firman Tuhan katakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga, supaya apa? Tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Hari ini saudara nggak tergoncangkan, saudara. Ada temanmu memang yang sedang digoncang, sedang goyang-goyang, saudara, sedang menangisi. Ada orang tuanya yang dipanggil, ada adiknya, ada saudaranya. Saya pun juga ngalami. Saya punya kakak ya, dari anaknya Budi, yang mana sangat mengasihi kami. Kami menikah, papi sama mami menikah aja, dia bikin roti tinggi, roti pengantin. Kalau dulu roti pengantin tinggi isinya roti semua. Ya, coba tanya yang bisa bikin dekor itu, perlu nggak sekarang roti yang tinggi-tinggi diisi roti semua? Seperti itulah kasihnya buat kami. Hari Minggu kemarin, dia harus kembali ke rumah Bapa. Ini merupakan hal yang sedang terjadi, goncangan ini. 1-2 hari ini saya juga dimintain tolong kemenakan saya. Om, tolong mami ditelepon. Ngedrop badannya, dia cuma ngomong gitu aja, ngedrop. Nah, saya coba telepon, nggak diangkat, telepon lagi, nggak diangkat, WA masuk, telepon lagi, nggak diangkat, bingung, saudara. Apa yang sedang terjadi? Saya bilang sama anaknya, nggak diangkat loh, tidur kali mami. Dan pada waktu saya telepon pagi-pagi esoknya, diangkat, "Kenapa kowe kok bolak-balik ngebel aku?" Ini ada di Solo nih dia. Terus saya bilang gini, "Aku mau pesen tahu kupat." Ya nggak ngerti tahu kupat, dia aja lah.
Ketawa dia. Memang saya coba untuk ngajakin dia ketawa. Dan memang dia dalam kondisi sedang nggak suka makan, badannya lemes. Kemarin saya ngomong-ngomong sama kedua anaknya, saya rundingan dan saya berikan masukan. Kita sedang digoncang, ayo minta hikmat Tuhan untuk kita ya terus melangkah. Karena kita punya janji. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya kalau jatuh tidak sampai tergeletak. Ini pegangannya, sehingga kita melangkah, melakukan ini semua, ya, karena kami punya janji. Dan pada waktu saya bagikan, kedua anaknya mulai menangkap, mengerti, dan oh iya, oke. Dan mereka lakukan bagiannya, saya sebagai adiknya akan melakukan bagian kami dari Hong Kong. Dan inilah sesungguhnya yang terjadi. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau saya mungkin akan lebih memiliki cerita daripada saudara. Kalau ada saudara yang bisa memberikan cerita yang lebih lagi, ya tentunya boleh dijadikan kesaksian. Saudara yang tahu bahwa saya pernah mengalami sakit awal tahun 2020. Pada kondisi seperti ini, saya harus keluar dari rumah sakit dengan tongkat di tangan. Kalau hari ini saudara lihat saya sebagaimana ada, ini semua hanya karena kemurahan Tuhan, bukan? Betul kan? Ya. Oleh karena itu, hari-hari ini kalau saya sama Mami pergi jalan-jalan gitu kan, hari Senin, di mana kita gunakan waktu libur untuk melatih kaki, ini nggak banyak jalan kan nggak bagus. Jadi jalan sampai jauh, kalau udah capek, sederhana aja, Mam. Nanti kalau kita udah terlanjur terlalu jauh, baliknya jalan kaki nggak bisa, kita naik bis. Kok ketawa? Boleh nggak? Boleh. Yang boleh angkat tangan. Oh berarti sayang sama papi maminya. Iya kan? Daripada dipaksa pulang dengan jalan kaki, sak kuate. Dari Tin Hau terus jalan sampai Wan Chai, kalau perlu sampai sentral gitu saudara. Nah inilah hal yang pada waktu kita berjalan bersama lihat ada orang yang menghadapi gangguan, pernah mengalami stroke. Dan mereka jalannya pun susah. Disitulah saya melihat kasih setianya Tuhan. Amin. Dan pada waktu seseorang mendapatkan kasih Tuhan seperti itu, tentunya ada keinginan untuk membalas. Pernah saudara menerima perbuatan baik temanmu dan nggak pernah balas? Yang ada angkat tangan. Ada. Jadi udah ditolong orang tapi nggak pernah balas. Angkat tangan. Ora ono. Kalau sudah diberi perbuatan baik dan inginnya balas, angkat tangan sekarang, coba. Yang loadingnya lama, nanti saya mau hitung. Iya. Saya perhatikan orang Hongkong itu memberi pelajaran yang baik buat kita. Coba kasih sesuatu sama orang Hongkong, pasti dia ingin membalasnya. Pasti. Ya. Kondisi seperti ini, ya, merupakan hal yang menjadi gaya hidup orang Hongkong. Dan alangkah indahnya kalau kita juga menggunakan itu untuk membalas setiap perbuatan baik Tuhan. Kita rindu untuk membalasnya. Nah, bagaimana caranya kita mengasihi? Yang pertama adalah pegang perintah Tuhan dan lakukan. Itu tandanya bahwa kita mengasihi akan Tuhan Yesus. Pegang perintahnya, lakukan. Pada waktu kita lakukan itu, perhatikan situ. Perhatikan yang kuning. Ia, yaitu saudara dan saya yang memegang perintah dan melakukannya akan dikasih oleh Bapakku. Ya. Dan aku pun, yaitu Yesus, akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Menyatakan diriku kepadanya. Berarti dia berkenan untuk hadir. Amin. Ini tanda bahwa kepada orang-orang yang memiliki integritas, pegang perintah, lakukan. Maka akan ada perkenanan Allah.
Setuju? Ya. Nah, pasti pada waktu dia lakukan sesuatu itu kemuliaan Tuhan akan turun di kemah pertemuan. Saya cuma bayangkan begini. Kalau saudara di dalam berkul, di dalam kemahmu dengan tanda petik adalah orang-orang yang memegang perintah dan melakukannya. Kemudian Tuhan berkenan hadir, maka kemuliaan Tuhan akan turun dalam kelompok-kelompok kulmu. Iya. Kalau truk zaman dulu itu diselenger. Ya wes ora apa-apa. Kalau itu terjadi saudara yang berdoa di kelompok kul akan didatangi orang yang sakit, mbak, kamu tuh doa kok rasanya kok serius banget. Tolong doakan sikilku loro. Lihat nanti akan banyak mujizat terjadi. Dan pada waktu itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan karena Tuhan hadir dan saudara akan mendapatkan penuaian yang unlimited. Ya, akan terjadi terus-menerus. Hanya sayangnya seperti rumah tangga. Orang kalau nikah itu ada istilahnya bulan madu kan? Ada yang tahun madu. Abad madu. Tidak ada kan? Hanya bulan madu, artinya dirasakan beberapa bulan. Tetapi kondisi itu merupakan hal yang mana terjadi hanya dalam waktu pendek. Tapi pada waktu mengasihi itu kadang-kadang terlalu singkat. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa di dalam perjalanan ini orang yang mengasihi Tuhan itu pasti akan mengasihi akan saudaranya juga. Kalau ada orang yang berkata mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Saya ingin tanya di sini, tidak usah angkat tangannya. Saya takut kalau saudara angkat tangan malah saya yang pingsan nanti. Masih adakah saudaramu yang engkau benci? Di ruangan ini, di gereja ini, iparmu, mertuamu, tetanggamu, pacarmu yang meninggalkan engkau. Makin pelan takut nanti ada yang tersinggung. Kalau sampai kita nggak bisa untuk tetap mengasihi, maka kita ini jadi pendusta. Biasanya ya kalau orang sudah punya ganjelan itu ditunggu saatnya waktu mau meninggal. Tahu misalkan ada orang punya masalah dengan cempluk, dengar kabar cempluk kritis di rumah sakit, di ICU. Wah, ayo cepat tengok yuk, aku mau pemberesan. Kok ketawa? Begitu sampai di ICU dikabari sama suster yang jaga, baru 5 menit yang lalu meninggal. Di depan pintu ICU plok-cempluk, sorry yo. Ayo, ada yang begitu di sini. Kenapa nggak dibereskan sekarang? Sekarang! Kalau disimpan ganjel terus. Saya cuma perhatikan, justru di saat-saat seseorang mau meninggal, lawan-lawannya berusaha mencari ketemu untuk supaya diberesin. Lah kalau telat, kau tanggung sendiri dosamu. Lebih baik cepat beresin. Karena itu bukan gambaran daripada orang yang percaya, harusnya mengasihi. Nah, inilah bagian kita. Nah, berikutnya. Pada waktu Simon Petrus, ini cerita ya. Ditanya Tuhan Yesus, saya yakin semua yang di ruangan ini pasti pernah dengar ceritanya kan, ditanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku?
Maka sampai sedih hatinya Petrus dan berkata, ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tuhan Yesus berkata, kali yang ketiga, gembalakanlah domba-dombaku. Saya berharap saudara jangan terlalu jauh berpikirnya, bahwa gembalakan domba-domba ini kau jadi gembalaku, kalau perlu jadi gembala jemaat, ya boleh-boleh saja. Saudara masih single, carilah pendeta yang juga masih single, yang menggembalakan di Indo, pulang dan nikahlah, maka engkau jadi ibu gembala. Engkau akan menggembalakan, udah nggak perlu repot-repot. Tetapi pengertian gembalakanlah domba-dombaku ini adalah gambaran pada orang yang memiliki dampak buat orang lain. Kenapa? Gembala itu membawa dombanya ke rumput yang hijau, tuh, ke air yang tenang. Bukan dicemplung di got kan. Nah inilah sesungguhnya hidup kita ini berdampak. Sederhana saja supaya saudara mengerti maksud daripada gembalakanlah domba-dombaku itu supaya hidup saudara dan saya memiliki dampak bagi orang lain. Pakai Facebookmu, pakai statusmu di WhatsApp untuk membimbing, untuk menuntun, untuk memberi jalan kepada orang-orang yang lain, menyadarkan dan mengingatkan mereka akan kehidupannya yang perlu untuk diluruskan kembali. Masalahnya adalah dalam Wahyu pasal 21-7 ini Tuhan mencela. Karena apa? Sudah enggak ada gregetnya. Katakan, bahwa aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini, ayat ini sudah terkenal dan saya ingin ambil ringkasannya. Jangan tinggalkan kasihmu yang semula, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, apa yang dialami pada waktu kasih mula-mula itu sedang melanda. Siapa yang pernah punya cerita cinta mula-mulamu? Masih ingat? Nanti tolong saya dikoreksi. Iya maklum, zaman saya dulu sama zaman sekarang, zaman now, itu cara pacarannya nggak sama. Ya. Pertama, perkara yang kecil jadi sangat istimewa. Contoh ya. Kalau kasih mula-mula itu sedang bernyala-nyala, nyebrang jalan digandeng aja gemeter kan. Perkara yang kecil. Pulang cerita, Bu, aku tadi nyebrang aja sama Mas Toto. Aku digandeng. Ya kan? Perkara kecil. Sementara Totoknya pulang, Bu, calon mantumu, Bu. Wih, masak super mie, enak banget. Dimasakin super mie aja, mujinya setinggi langit. Coba kalau sudah nikah 5 tahun. Ya. Kalau masih memiliki kasih mula-mula itu perkara yang kecil saja sudah dianggap istimewa. Sekarang saya tanya, jangan tersinggung ya. Di Indonesia tuh tabung oksigen, wah susah. Sementara saudara di sini melek. Saudara nggak perlu tabung oksigen, bukan? Gak usah angkat tangan. Adakah kata-kata keluar Tuhan? Terima kasih. Tuhan, makasih. Aku masih hidup. Berikutnya. Banyak hal di sekitar kita yang bisa mengingatkan kita akan Sang Kekasih, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nama Sang Kekasih itu nggak akan pernah lepas menyertai dalam setiap pembicaraan kita percakapkan, kita perkatakan. Hal di sekitar kita.
Siapa yang pernah ke Tayo? Main layang-layang di sana? Lihat pemandangan langit yang biru yang cerah. Pada waktu saya di sana, saya lihat seperti itu, saya berkata, Tuhan, terima kasih untuk cuaca yang cerah, untuk pemandangan yang indah, yang bisa aku nikmati pada saat itu. Ini ciptaan Allah, bukan? Pernah mengingat Tuhan, melihat semua itu? Cinta mula-mula itu akan membuat kita jadi teringat segala sesuatu. Ya kita rela berkorban. Baik waktu, baik tenaga, maupun materi. Tentunya buat sang kekasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang di bumi aja, saya ambil contoh saudara. Ya, dulu saya punya kekasih. Namanya Nelly. Sekarang pun masih saya kasih. Dulu pada waktu pacaran, dia kerja di travel. Saya tanya, kamu pulang jam berapa? Jam 5. Sebelum jam 5 saya sudah duduk di atas Vespa. Vespa itu bukan punya saya, perusahaan di mana saya kerja. Sambil duduk di situ, ya saya lihat pintu, ya, daripada travel di mana Nelly itu bekerja. Begitu dibuka, dia melesat keluar. Wah, hati saya udah wush gitu kan. Yuhu. Karena yang dicari pasti saya, enggak mungkin bonceng orang lain, enggak mungkin. Cari itu kendaraan yang mana saya duduk dan saya duduk. Kalau hujan, pamit. Sorry ya, hujan hari ini aku nggak jemput. Enggak, hujan malah tambah seneng saya. Loh ya kan? Pertama, disitulah saya punya kesempatan untuk menunjukkan sama Nelly, loh hujan pun aku tetap jemput. Terus kepengen tahu terus ya kan? Saya bawa jas hujan cuma satu. Begitu saya buka, dia sembunyi di punggung saya. Asik kan? Yeay. Jadi kalau tadi pagi ada video klip amat sangat pendek. Di lantai bawah, satpamnya ikut nggak tadi? Kenapa nggak diajak? Iya. Yeah. Walaupun pintu masih tertutup, jangan cari yang salah. Yang salah pasti yang bawa kunci lah. Karena kalau nggak ada kunci nggak mungkin bisa masuk kan? Tapi cari solusinya. Orang suka cari siapa yang salah. Tapi kenapa nggak cari solusi? Solusinya itulah tandanya cinta mula-mula. Aku nggak peduli pintu gereja belum dibuka. Aku akan tetap memujimu Tuhan. Tepuk tangan buat yang tadi pagi menara doa di bawah. Iya kan? Saya percaya kalau saudara lakukan itu dengan sungguh hati, Tuhan itu pasti lihat kok. Pasti ya lihat bahwa kehidupan kita ya akan jadi hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ada yang lain boleh tambahkan? Zaman now. Karena sekarang ada yang peluk online. Peluk aja pakai online. Ya. Ya udahlah, memang zaman sekarang ini memang saya yang senior belajar untuk ngikutin ya. Dan yang lain, nah oleh karena itu jangan tinggalkan kasih yang semula, lakukanlah lagi ya. Karena pada waktu masa sulit seperti ini ya,
Maka saudara dan saya pada waktu tetap menjaga api cinta mula-mula kepada Tuhan. Dan kita mau berdampak bagi banyak orang di sekitar kita. Maka kita pasti dibuat oleh Tuhan lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, sehingga kita bisa bersaksi dan yang seperti inilah sesungguhnya yang layak ya, untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Saya nyanyikan sebuah lagu lama. Iya, tadi dikasih bocoran. Lagu yang saya nyanyikan ini dicari di internet nggak ada. Iya. Saya ingat lagu ini menjadi lagu yang favorit buat saya di saat cinta mula-mula saya kepada Tuhan itu menyala. Dengarkan baik-baik. Karena waktu naikkan pujian ini saya ingat kembali. Saya punya banyak lagu untuk mengingatkan cinta mula-mula kepada Tuhan. Saya percaya saudara pun pasti akan bisa mendapatkannya. Dengarkan baik-baik. Apa yang harus ku perbuat ya Tuhan untuk membalas kasih-Mu? Apa yang ku perbuat belum seberapa ya Tuhan, tolonglah hamba dalam melayani-Mu. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Apa yang harus ku perbuat ya Tuhan untuk membalas kasih-Mu? Apa yang ku perbuat belum seberapa ya Tuhan, tolonglah hamba dalam melayani-Mu. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Mari saudara bangkit berdiri, angkat tanganmu, siapkan hatimu untuk masuk di dalam perjamuan kudus hati. Kepada